Coba ya jangan dipotong ayat-ayat itu. Fitnah itu lebih kejam loh daripada pembunuhan. Dua orang itu ya, jangan motong-motong ayat Al-Quran seenaknya begitu. Kok lucu kamu itu? Sama seperti orang-orang Kristen tukang fitnah itu. Sama seperti orang-orang Kristen tukang fitnah itu. Mbak Kumaila ini disampaikan bahwa beliau adalah hafidz Al-Quran, membawa misi ayat potongan. Tidak dibaca ayat selanjutnya. Framing itu untuk menyudutkan Islam. Dan bunuhlah mereka di mana kamu temui mereka. Dan usirlah mereka dari mana mereka telah mengusir kamu. Adi Armando membuat framing ayat-ayat itu memerintahkan perang, membunuh orang kafir. Tapi ini Ustaz, selanjutnya juga penting ayatnya. Dan fitnah itu lebih kejam daripada pembunuhan. Jika mereka memerangi kamu, maka perangilah mereka. Jika mereka berhenti, maka sungguh Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang. Jika mereka memerangi, maka ya harus kita perangi dimanapun mereka kita ketemu ya harus kita perangi. Kalau kita nggak bunuh, ya dibunuh kita. Malah di mana-mana itu malah kita yang didolimi kan. Ade Armando sama siapa itu? ini Kumaila. Coba ya jangan dipotong ayat-ayat itu. Fitnah itu lebih kejam loh daripada pembunuhan. Dua orang itu ya, jangan motong-motong ayat Al-Quran seenaknya begitu. Kok lucu kamu itu? Sama seperti orang-orang Kristen tukang fitnah itu. Ustadz Masyud ini, dia komen di belakang. Saya ulangi lagi ya. Lucu kamu itu. Sama seperti orang-orang Kristen tukang fitnah itu. Sama seperti orang-orang Kristen tukang fitnah. Ini yang kemudian membuat saya kemudian merasa ini orang-orang ini ya kayaknya butuh untuk dicubit gitu ya. Supaya mereka ini punya rasa malu dikit gitu. Itu pun kalau urat malunya udah habis ya, masih ada ya. Ipung mengatakan ayat Quran jangan dibegal. Yang sebenarnya dia punya dasar untuk ngomong itu. Dan dia mengatakan, memberikan statement memang boleh perang kalau diperangi ya. Dan mereka berdua kira-kira mau ngomong begitu. Kalau nggak dimusuhi, kami itu damai, tidak berperang. Lalu Ustadz Masyud ini bilang fitnah itu kejam. Tapi kemudian dia bilang orang Kristen tukang fitnah. Seperti orang Kristen tukang fitnah. Nah, orang-orang yang suka begal ayat dan memfitnah ini adalah orang-orang yang sebenarnya mereka sendiri, begitu kan? Nah, saya mau tunjukkan kepada Anda bahwa itu kan hobinya mereka. Hobi mereka sendiri untuk memfitnah, membegal ayat-ayat Kristen. Contohnya misalnya video di depan ini ya. Mereka bela nabi mereka sampai-sampai mereka juga harus kemudian mengais-ngais ayat di dalam kekristenan dan mengatakan Daud menikahi Batsyeba usia 6 tahun, Ishak menikahi Ribka usia 3 tahun. Dan bukan cuma itu, orang-orang seperti Ipung Atria ini dengan norak sekali mereka membegal ayat-ayat Kristen yang lain. Kita dengarkan. Kita punya pagar sendiri, mereka juga punya pagar-pagar sendiri. Ya. Kita juga tidak mau mereka lompat pagar ke dalam Quran, kan? Makanya kita juga tidak boleh lompat pagar ke tafsir mereka gitu, Pak. A few moments later. Bapak buka Lukas pasal 6 ayat 12. Ini ayat mengindikasikan bahwa Yesus itu salat subuh, Pak. Kita punya pagar sendiri, mereka juga punya pagar-pagar sendiri. Ya lagi. Bener nggak ini salat subuh? Ya. Kita juga tidak mau mereka lompat pagar ke dalam Quran, kan? Ini ayat mengindikasikan bahwa Yesus itu salat subuh, Pak. Ya kalau dari kata-katanya adalah pagi-pagi benar, waktu hari masih gelap. Itu malam atau pagi? Pastinya malam pergantian pagi. Masih gelap ya, subuh. Artinya subuh. Makanya kita juga tidak boleh lompat pagar ke tafsir mereka gitu, Pak. Kalau Anda lihat video saya, ketika aja Ipung Atria, Anda akan ketemu begitu banyak begal ayat yang dia lakukan. Dan orang seperti ini malah menuding orang lain begal ayat. Nah, ini yang saya mau tunjukkan kepada Anda bahwa orang-orang seperti ini harus dihentikan gayanya. Tapi entah kenapa, ya yang namanya masyarakat Konoha itu banyak yang, saya mohon maaf, banyak yang memang menalarnya tidak lebih dari IQ 78.
akhirnya yang mereka suka adalah yang mereka mau dengar. Dan ketika apa yang mereka mau dengar adalah ya orang-orang yang merasa bahwa agamanya ini benar kalau bisa menyalahkan agama lain. Kalau ada di antara Anda menyaksikan video ini, bahkan mungkin Anda adalah orang pemerintah, ini faktanya. Ini yang terjadi dalam grassroots. Itulah sebabnya kami orang Kristen, kami tidak akan melakukan perbuatan melanggar hukum. Tetapi kami akan bersuara tentang kebenaran. Dan itulah sebabnya video-video seperti ini kami buat. Kami dengan hormat dan kami tidak dengan upaya untuk menghina, tetapi kami sedang memakai hak kami untuk memberikan jawaban terhadap segala tuduhan-tuduhan buruk dan tuduhan-tuduhan ngawur dari orang-orang seperti Ipung Atria ini. Karena itulah kita akan tetap bersuara dan kita akan tunjukkan dengan cara seperti ini bahwa mereka akan malu sendiri, ya. Semakin mereka bersuara untuk mencari kesalahan Kristen, maka mereka akan makin mempermalukan agamanya. Camkan itu baik-baik, ya. Camkan itu baik-baik.